marilah teman-teman kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Doa mulai, doa selesai. Terima kasih kepada Mas Andi. Ibu presensi terlebih dahulu ya. Alimah. Hadir, Bu. Adib. Ini hadir semua? PRSK. Oh, ada yang sakit. Kita doakan ya, semoga bisa lekas sembuh agar bisa belajar bersama lagi dengan kita di sini. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, sebelumnya Ibu akan membagikan sticky note yang kalian tuliskan ya nanti di sini. Perasaan kalian, bagaimana perasaan kalian pada hari ini, pada jam ini? Ya, silakan kalian tuliskan perasaan kalian. Sudah dituliskan anak-anak? Sudah, Bu. Silakan Mbak Vicky, bagaimana perasaan hari ini Mbak Vicky? Sedih, Bu. Sedih kenapa Mbak? Remedi fisika, Bu, saya. Remedi fisika, tadi malam belajar enggak? Main terus kok. Soalnya pacaran itu. Lihat bola, Bu, lihat bola. Nonton bola katanya Bu. Sama pacarnya, Bu. Sama pacarnya. Ya, jadi Ibu ingin menyampaikan kenapa Ibu menyuruh kalian menuliskan perasaan kalian. Jadi itu untuk pengelolaan perasaan kalian. Jadi jika kalian merasa sedih, kalian itu bisa bisa melakukan apa yang membuat kalian itu tidak sedih. Misal sedih biasa untuk senang lagi sedih, terus kalian bisa makan coklat atau scroll TikTok biar bisa kesedihan kalian tuh hilang. Nah, setelah kalian mengetahui apa perasaan kalian hari ini, Ibu akan melihat apa yang telah kalian pengetahuan awal kalian tentang materi kita kali ini. Nah, di sini Ibu ada link Google Form, silahkan di scan. Di sini itu untuk mengetahui pengetahuan awal kalian tentang materi kita hari ini. Silahkan di scan. Waktunya 1 menit ya. Oh, langsung mau. Sudah? Sudah Bu. Saya gigi, Mang. Itu kemampuan Nah, sebelum kita lanjut ke tahapan berikutnya, ada yang masih ingat nggak sebelumnya kita belajar apa? Sebelumnya ada yang ingat nggak sebelumnya kita belajar apa? Keanekaragaman hayati, bener banget. Ada yang masih ingat nggak keanekaragaman hayati itu apa sih? Ada yang mau berpendapat? Yang kalian ingat dari keanekaragaman hayati itu apa? Mbak Diah, apa Mbak Diah? Ya Pak, yang saya ingat dari materi keanekaragaman hayati adalah mungkin Mas Eko bisa dibantu Mas Eko. itu berasal dari sumber dan ekosistem. Jadi ada keanekaragaman tingkat gen, tingkat spesies, ataupun tingkat jenis gitu Pak. Ya, benar banget. Terima kasih untuk Mbak Diah. Beri aplaus dulu. Nah, jadi di pertemuan sebelumnya kan kita sudah mempelajari mengenai keanekaragaman hayati. Ada yang tingkat gen, tingkat spesies, tingkat jenis dan lain-lain. Nah, untuk apa yang akan kita pelajari pada hari ini, kita simak video terlebih dahulu ya. Di sini Bapak punya sebuah video. Silakan kalian bisa cermati, bisa saksikan dan bisa kira-kira apa sih yang ada di video tersebut yang kaitannya dengan akan kita pelajari pada hari ini.
panguat sesaji. Nah sampai di sini dulu videonya. Di tempat kalian mungkin ada yang pernah melakukan sedekah bumi, mungkin ada nggak? Ada ya, ada yang pernah melakukan sedekah bumi. Nah di sedekah bumi itu biasanya identik ada apa sih? Ada yang khas dari kegiatan sedekah bumi itu ada apa? Ada sayur, ada buah, macam-macam. Ada sayur, ada buah, macam-macam. Itu biasanya dibikin apa sih sayur itu Mas Sigit? Dibikin gunungan ya Mbak Fauzia. Jadi benar sekali ya. Tadi di situ kita melihat adanya gunungan besar yang berisi kekayaan atau berisi macam-macam tumbuhan, macam-macam buah-buahan dan sebagainya. Nah tentunya di macam-macam buah-buahan dan tumbuhan tersebut kan pasti ada yang memiliki kekerabatan atau kedekatannya. Nah itu biasanya dikelompokkan berdasarkan entah itu dari ciri-cirinya ataupun hal-hal yang lainnya. Nah di gunungan tersebut kan kalian pasti sudah pernah melihat ya, itu biasanya tidak nyusunnya itu asal-asalan. Biasanya ada tidak asal-asalan ya namanya. Itu biasanya ada yang ukurannya besar, biasanya di bawah, kemudian di atas, semakin kecil yang ukurannya di paling atas. Nah seperti itu juga dengan konsep klasifikasi makhluk hidup. Itu tujuannya adalah untuk mempermudah pengelompokan makhluk hidup. Kira-kira tadi dari gunungan tersebut itu ada apa saja isinya? Ada yang bisa menyampaikan mungkin isi dari gunungan tersebut? Ada jagung, ada padang, roti dan sebagainya. Nah, untuk lebih mengetahui apakah keanekaragaman tersebut itu memiliki kekerabatan pada tingkat entah itu pada tingkat spesies dan lain-lain. Nah itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Baik, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Setelah melakukan kegiatan 1 atau observasi, berdiskusi dan presentasi, peserta didik diharapkan mampu menganalisis klasifikasi tumbuhan dan manfaat bagi kehidupan dengan selalu berpikir kritis, kreatif, membiasakan sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan baik. Selanjutnya, ini kan materinya itu tadi kan tujuannya udah ada ya. Jadi kegiatan kita hari ini itu mengenai observasi lingkungan, kemudian nanti presentasi dan juga nanti membuat produk. Nah, di sini ada Ibu akan menjelaskan langkah-langkah kalian dalam observasi lingkungan. Yang pertama itu nanti kalian berkelompok sesuai pembagian yang telah dibentuk. Ini pembagiannya sesuai kelompok yang kemarin ya, pertemuan kemarin. Kemudian kalian mendownload aplikasi Plan Scanner, kemudian melakukan observasi lingkungan dan mendata serta mendokumentasikan hasilnya. Jadi jangan lupa nanti kalau pas keliling di lingkungan sekitar jangan sampai keluar gerbang ya. Itu jangan lupa difoto gambar tanamannya. Nanti kemudian bisa di scanner pakai aplikasi Plan Scanner. Jadi nanti akan muncul tanaman namanya apa, kemudian klasifikasinya berdasarkan takson. Setelah itu nanti akan dibuat produk. Jadi pembagian kelompok kemarin kan sesuai gaya belajar ya. Jadi ada yang kelompok 1-2 kemarin apa dapatnya? Visual. Kelompok 2-3 dapat audio. Yang apa? 5-6 dapat apa? Nah, jadi kelompok 1 nanti itu bisa membuat produk, bentuknya itu gallery work. Kemudian kelompok 2 yang audio itu bisa membuat lagu dari hasil pengamatan observasi lingkungan. Jadi misal kalian menemukan tanaman semisal apa yang ada di lingkungannya, kayak misal mawar. Nah itu nanti dibuat lagu berdasarkan kingdomnya atau taksonnya, maksudnya kayak kingdomnya apa, terus genusnya apa, spesiesnya apa gitu. Kemudian yang untuk video bermain peran di sini untuk kelompok 5-6 ya, diingat-ingat kelompok 5-6 nanti membuat video bermain peran. Jadi ada yang memegang gambar tanamannya nanti di print, kemudian sampingnya nanti
menyebutkan aku adalah kingdom, terus nama kingdomnya apa. Misal ini tuh tadi misal apa, mangga atau apa gitu. Sampingnya takson seterusnya sampai spesies seperti itu. Nanti di video. Lanjut. Oh iya, pelaksanaannya itu ibu kasih waktu 45 menit. Nanti ketua kelasnya itu harus mengingatkan teman-temannya bahwa kalau waktunya udah selesai itu masuk ke kelas kembali. Di sini kriterianya dalam membuat produk nanti itu yang pertama harus kreatif dan menarik. Kemudian di dalamnya itu ada materi dan kayak apa ya, dubbing suara. Jadi ada suara kalian menjelaskan tentang gambar, galeri walk atau lagu atau video yang bermain peran. Kemudian waktunya itu maksimal 10 menit, minimal 7 menit. Kemudian ada data hasil pengamatannya itu minimal 2 halaman. Selanjutnya mari semuanya keluar ruangan. Melakukan observasi. Ingat ya, nanti ketua kelompoknya juga mengingatkan anggotanya untuk timernya 45 menit harus sampai sini lagi. Oke. Mbak Grace aja bolos loh Mbak ning kamar mandi. Iya, nanti kalau ada yang tidak ikut observasi nanti boleh dicatat siapa aja namanya. Pre-memori. Silahkan teman-teman masuk ke ruangan kembali. Setelah kalian mendapatkan hasil dari observasi lingkungan, sekarang itu ibu akan memberikan LKPD. LKPD-nya ini ibu kirim di grup WA ya. Iya Bu. Nanti itu bentuknya paperless, jadi kalian menghemat kertas, jadi tidak melakukan apa namanya pemborosan pada tanaman atau buku yang terbuat dari tanaman. Ya anak-anak, untuk referensi materi silakan yang suka membaca buku teks silakan mencari referensi melalui jurnal artikel. Kemudian yang suka dengan audiovisual silakan bisa mengakses YouTube. Paham ya anak-anak? Paham Bu. Silakan. Waktunya 2 menit ya. Oke Bu. Ayo jangan buka yang lain, bukanya LKPD ya Mbak Gracia. Ya Bu. Mbak Nisa berkelompok dengan temannya. Oh iya Bu, lupa. Bisa dikerjain Kris. Gimana, ada yang mau ditanyakan Mbak? Ini Bu. Sengannya apa? Waktunya sudah selesai ya. Oke. Nah, baik kan tadi kalian sudah melakukan observasi di sekitar sekolah dan kalian juga sudah mengisi LKPD-nya kan, sudah selesai kan? Sudah. Nah, mungkin sekarang ada perwakilan kelompok yang maju, coba kita bahas bareng-bareng, kita bahas apa saja yang telah kalian temukan di sekitar sekolah. Ada yang mau untuk menyampaikan hasilnya ke depan? Angkat tangan boleh? Ya, Mbak Vicky silakan. Ya, enggak disampaikan saja ke teman-temannya enggak apa-apa. Disampaikan di depan ya. Nama sama presentasi ya Bu. Yang apa? Yang ditemukan 3 saja cukup mungkin. Satu aja nggak apa-apa kalau nomornya 1. Ya silakan Mbak Vicky. Iya, saya Kiki Purwakala dari kelompok saya absensi 9. Kelompok saya menemukannya Jati dengan daerah persebaran di Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Ya, teruskan. Dengan kingdom Plante, divisi Magnoliophyta,
kelas Magnoliopsida, ordonya Lamiales, famili Lamiaceae, genusnya Tectona dan spesiesnya Tectona grandis. Sudah, Mbak Pi. Iya, sudah, Pak. Teman-temannya yang belakang kedengeran nggak? Sudah jelas nggak? Jelas. Jelas. Sudah Mbak Vicky. Ya terima kasih, beri aplaus kepada Mbak Vicky. Jadi kalau dari kelompoknya Mbak Vicky, itu tadi menemukan pohon jati ya Mbak Vicky, pohon jati. Mungkin kelompok lain ada yang ingin menyampaikan hasilnya. Satu lagi nggak apa-apa. Satu lagi dari kelompoknya bebas, silakan bisa sampaikan ke teman-teman. Kenapa Mbak? Ada yang ingin menyampaikan? Enggak. Mungkin dari Mas Alif, kelompoknya Mas Alif bisa. Pokoknya saya sampaikan ke depan. diwakilkan sama Mbak Grace tadi, Mas. Ya, diwakilkan Mbak Grace. Bisa maju ke depan, Mbak Steh. Jangan sekali ya. Dari sini aja Pak, saya berdiri wes. Ke depan toh. Tadi Mbak Vicky yuk ke depan. Yuk ke depan Mbak Grace. Jangan searching dulu. Kok jadi tulis suwe searching banget. Mungkin bisa dituliskan aja Pak. Biar pindah dari yang satu. Yang lain bisa diperhatikan ya, dari kelompoknya Mbak Gracia dan Mas Alif. Bisa diperhatikan. Yang lain Mbak Grace. Yang lain apa enggak? Rapang. Apa itu? Mahoni ya, boleh Mahoni. Nomor perhatiannya, yang lain silakan diperhatikan ya. Terima kasih kepada kelompok Mbak Gracia sudah menyampaikan hasilnya. Beri aplaus dulu supaya. Nah, bisa diperhatikan ya ke depan ya. Ini Bapak sudah menuliskan hasil yang disampaikan oleh Mbak Vicky tadi. Ini tumbuhannya adalah pohon jati dan Mbak Gracia sudah menuliskan hasil dari kelompoknya, yaitu pohon mahoni. Dari yang kalian lihat di papan tulis ini, ada persamaan nggak atau ada kesamaan nggak di antara dua tanaman tersebut? Ada nggak? Ada di bagian mananya yang memiliki kesamaan? Yang lain nggak ada ya? Yang lain beda-beda semua ya? Nah, jadi dari sini untuk kesimpulannya adalah dari dua tanaman yang sudah diobservasi oleh dua teman kalian, oleh dua kelompok teman kalian, yaitu pohon jati dan pohon mahoni, itu memiliki
kekerabatan atau kedekatan dalam tingkat kelas, yaitu magnoliopsida. Nah, magnoliopsida itu apa? Itu adalah tumbuhan, pengelompokan tumbuhan berdasarkan jumlah biji yang berkeping dua atau biji belang, atau kalian mungkin bisa mengenal digotil ya, tumbuhan digotil ya. Jadi itu kalau di kelas kita namakan dengan magnoliopsida. Sedangkan plantae itu adalah tumbuhan lindung, yaitu tumbuhan, dan magnoliophyta adalah divisinya, yaitu dikelompokkan berdasarkan perbungaannya. Jadi bunganya itu memiliki karakter atau ciri-ciri khusus sehingga dikelompokkan pada magnoliophyta. Nah, ciri khususnya itu apa? Itu nanti silahkan kalian bisa diskusikan dengan kelompoknya kalian dan dijadikan penugasan di pertemuan berikutnya ya. Sampai sini jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, di sini Ibu akan memberi konfirmasi materi. Jadi, pembelajaran kita hari ini itu mengenai klasifikasi makhluk hidup. Prinsip yang mendasarinya adalah adanya perbedaan dan persamaan setiap makhluk hidup. Jadi, adanya perbedaan dan persamaan ini maka diklasifikasikan atau dikelompokkan seperti itu. Kemudian kelompok makhluk hidup itu terbentuk dari hasil pengklasifikasian yang disebut takson. Jadi, mengelompokkannya itu namanya takson. Tingkatan-tingkatan klasifikasi dari tingkatan tertinggi sampai yang rendah. Jadi yang tertinggi itu di sini A, apa Mas Sigit yang tertinggi? Masih gitu loh. Yang tertinggi apa? Berarti. Nah, terus yang terendah apa? Mas Eko? Yang terendah spesies. Ya, jadi nanti jangan lupa tugasnya diurutkan kingdom, phylum, kelas ordo, family, genus sama spesies. Jangan terbalik-balik, harus turut ya. Oke. Di sini tujuannya itu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan cirinya. Kemudian mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup jenis lainnya. Kemudian untuk mengetahui kekerabatan. Jadi fungsi tujuan utamanya klasifikasi itu yang poin 3, mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup. Kemudian ini tadi tujuan terakhir memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Jadi selain mengelompokkan, klasifikasi makhluk hidup itu juga memberi nama makhluk-makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Sehingga berarti memberi namanya itu berdasarkan ciri-cirinya. Jadi nanti disamakan ciri-ciri. Mas. Di sini refleksi. Jadi ibu mohon itu ya bisa di scanner. Di sini refleksi pembelajaran kita hari ini apa? Mbak Adif, silahkan di scanner. Waktunya 2 menit ya. Selesai? Selesai. Nah, di sini kemudian ada asesmen formatif. Apa itu asesmen formatif? Jadi setelah kalian mempelajari pembelajaran kita hari ini, silakan mengerjakan soal-soal di dalam scan barcode ini. Soalnya itu mudah. Silakan dikerjakan, waktunya 2 menit. Jangan contekan ya, jangan contek-contekan. Udah? Udah. Postes toh. Ada pas lagi. Udah. Maaf itu. Ikut. Sekian, wassalamualaikum. Baik, kita lanjutkan. Untuk tugasnya yang tadi kalian unggah ya di sosial media yang kalian miliki, bisa di Instagram, TikTok maupun di YouTube. Kemudian ketika sudah diunggah, linknya kalian kirimkan di Google Classroom. Untuk pengumpulannya sendiri silakan dikumpulkan secara individu di Google Classroom agar ibu bisa menilainya langsung di situ. Sampai sini paham anak-anak? Paham. Ya, dan silakan nanti kalian pelajari bab selanjutnya. Oke, ibu cukupkan ya, tetap
warahmatullahi wabarakatuh.